Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi matematika di kelas 12, yaitu dimensi 3. Dimensi 3 itu memiliki 3 elemen, yaitu ada titik, garis, dan bidang. Titik ini adalah tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Biasanya titik yang kita kenal itu ada di akhir kalimat. Nah, kalau titik di matematika itu adalah titik ini tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Itu adalah titik karena dimensinya juga nggak ada ya, titik itu cuma kecil doang. Terus juga besarannya juga nggak bisa kita hitung karena nggak ada. Terus yang kedua itu ada garis. Garis itu adalah himpunan titik-titik yang memiliki panjang dan berdimensi 1. Jadi titik-titik akan membuat suatu garis. Nah, terus ada bidang. Bidang ini himpunan titik-titik yang memiliki panjang dan lebar dan berdimensi 2. Nah, ini yang biasa kita sebut adalah dimensi 2 ya, 2 dimensi. Nah, di sini ada contoh gambar titik. Ini yang berhuruf A itu adalah titik. Ini tidak berdimensi dan tidak memiliki besaran. Terus juga ini adalah garis. Ini memiliki besaran panjang doang ya. Karena ini terdiri. Nah, ini juga terdiri dari titik-titik yang saling berhubungan. Terus juga ini ada bidang. Bidang ini juga terhubung melalui titik-titik yang banyak sehingga membentuk panjang dan lebar. Terus juga ini berdimensinya 2 ya. Oh ya, garis ini berdimensi 1. Nah, kali ini ada syarat-syarat kedudukan. Syarat-syarat kedudukan ada kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang. Ini baru kedudukan titik ya. Kedudukan titik terhadap garis itu ada titik terletak pada garis dan ada titik berada di luar garis. Maksudnya titik terletak pada garis adalah di garis ini terdapat titik-titik yang menghubungkan. Jadi dalam suatu garis ini ada titik A, titik B, titik C yang menghubungkan dan menjadi garis. Sementara titik yang di luar garis adalah titik yang tidak berhubungan dengan garis-garis ini, yaitu titik D. Jadi dia nggak ada hubungannya sama pembuatan dari garis tersebut. Terus ada kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kalau kedudukan titik terhadap bidang itu ada yang pada berada bidang dan di luar bidang. Titik yang berada pada bidang itu ada titik yang melalui titik, ada bidang yang melalui titik, dan titik yang berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Ini maksudnya titik I, F, G, H itu kan bidang yang melalui titik. Ini bidangnya ini melalui titik I, F, G, H itu maksudnya. Terus titik yang berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Ini titik J. Titik J itu kan terletak pada garis yang berada di bidang ini. Nah, terus ada titik berada di luar bidang, yaitu bidang tidak melalui titik, titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Nih contohnya itu titik E. Titik E tidak ada hubungannya dengan pembuatan bidang atau bidang tidak melalui titik E. Dan terus juga garis pada bidang titik E itu berada di luar, bukannya di dalam. Kalau di sini ada titik E, berarti titik E itu berada di dalam bidang. Nah, ini masalahnya titik E itu di luar bidang. Nah, tadi kan ada kedudukan titik. Nah, sekarang adalah kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap pada bidang. Kedudukan garis terhadap bidang itu ada garis berada pada bidang, garis memotong atau menembus bidang, titik tembus biasa disebutnya, dan juga ada garis sejajar dengan bidang.
garis berada pada bidang itu yang maksudnya adalah titik T sama titik R. Ini berada pada bidang. Kalau mau titik S sama U juga bisa kan berada pada bidang. Intinya yang di dalam bidang ini. Terus juga garis memotong atau menembus bidang itu garis Q dan garis S. Kan ini garis Q doang. Kan ini garis Q ini menjulang ke bawah sampai tembus ke sini nih, tembus bidangnya. Terus garis yang sejajar dengan bidang itu garis M dan garis N. Kenapa kok bisa garisnya ada di atas? Ya kan di atas ini juga ada titik, yaitu titik Q. Jadi kita bisa membuat garis tarik lurus yang sejajar pada bidang. Ya, kalau tadi ada kedudukan titik dan ada kedudukan garis, sekarang ada kedudukan bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Yang pertama ada dua bidang saling sejajar. Dua bidang saling sejajar itu terbentuk apabila tidak ada satupun garis berpotongan dari kedua bidang. Nah, ini adalah gambar dua bidang yang saling sejajar. Karena tidak ada garis yang memotong dua bidang ini, jadi bidang ini bisa disebut dengan dua bidang saling sejajar. Karena tidak ada yang memotong garis ini. Ini sebenarnya bukan satu bidang, ternyata dua bidang. Terus juga ada dua bidang saling berpotongan. Dua bidang saling berpotongan ini dapat terjadi apabila terdapat garis perpotongan pada bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Ini ada dua bidang yang saling berpotongan, yang satu bidang IJNM dan yang satu bidang NMLK. Nah, ini saling berpotongan kenapa? Karena ada garis yang memotong bidang tersebut, yaitu garis N dan juga garis M. Nah, terakhir di kedudukan bidang ada dua bidang saling berimpit. Nah, ini gambarnya hanya satu bidang. Kenapa disebut dua bidang? Karena di sini terdapat bidang yang mengandung alfa dan juga bidang yang mengandung delta. Karena ini juga sebenarnya adalah dua bidang, karena bidangnya kan berimpit. Jadi satu, jadi ada alfa dan juga ada delta. Ya, dua bidang saling berimpit ini terjadi apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang delta. Jadi di bidang ini ada suatu titik yang terletak pada bidang alfa dan juga pada bidang delta. Ya, sekian dari hasil presentasi saya atau penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua jangan lupa jaga kesehatannya ya. Di masa pandemi ini harus belajar atau beraktivitas dengan mematuhi protokol pemerintahan. Oke.